Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Kamis 24 Juli 2025 bersama saya Pendeta Vanisius Alexander Belli, Gembala Sidang GKO Gracia Deo Oksibil, akan mengajak kita untuk sama-sama mengikuti renungan harian 4M yang dikeluarkan Sinode GKO. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Murah, terima kasih karena hari ini Tuhan kembali mengundang kami untuk duduk diam di kaki-Mu dan mendengarkan suara-Mu melalui perenungan firman Tuhan hari ini. Kami percaya firman-Mu yang menguatkan hati, menyegarkan jiwa, dan menuntun langkah kami. Kami membuka hati dan pikiran kami, dan kami berkata, "Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami siap mendengarnya." Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Tema perenungan kita pada hari ini adalah keramah tamahan membuka pintu berkat. Firman Tuhan dari Kejadian pasal 18 ayat 5 saya baca untuk kita. "Sebentar saja aku akan mengambil roti supaya kamu menyegarkan hatimu. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu, sebab itulah maksudmu datang kepada hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah yang kau katakan itu." Untuk merenungkan firman Tuhan ini, mari kita jawab pertanyaan ini. Apakah jawab mereka ketika Abraham menawarkan roti? Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Bapak Ibu Saudaraku, dalam perikop ini Abraham bukan hanya menunjukkan kerendahan hati, tetapi juga keramah tamahan yang aktif. Ia menawarkan roti agar para tamu dapat menyegarkan diri. Ia tidak melihat tamu itu sebagai beban, tetapi sebagai kehormatan dan kesempatan untuk berbuat kasih. Menariknya saudara, dari tindakan sederhana ini, memberi roti dan menyambut tamu, muncullah percakapan yang kemudian menjadi janji kelahiran Ishak, pewaris perjanjian Allah. Inilah bukti bahwa keramah tamahan membuka pintu berkat, bukan hanya bagi tamu, tetapi juga bagi tuan rumah. Dalam dunia yang semakin individualistik, seringkali kita melupakan nilai dari menyambut orang lain dengan hati terbuka. Padahal Ibrani 13 ayat 2 mengingatkan, "Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat." Mari kita melakukan firman Tuhan ini dengan cara yang pertama. Mulailah melihat setiap orang yang datang ke hidup kita sebagai kesempatan untuk melayani. Yang kedua, praktikkan keramah tamahan, menyambut tamu, peduli pada orang-orang baru di gereja, atau membuka rumah bagi ibadah-ibadah. Yang ketiga, tawarkan bantuan kecil, seperti Abraham yang menawarkan roti, hal kecil yang bisa menyegarkan hati orang lain. Yang keempat, libatkan keluarga atau komunitas dalam budaya keramah tamahan sebagai gaya hidup kekristenan. Mari kita bagikan pengalaman kita ketika kita menerima tamu atau menolong sesama, dan ternyata itu membawa sukacita yang berdampak
bagi kerohanian setiap orang. Karena itu, bagikanlah firman Tuhan ini kepada semua orang, supaya kita bisa hidup di dalam keramah tamahan. Dan akhirnya keramah tamahan itu membawa berkat, tidak hanya bagi kita, tetapi bagi orang lain. Demikianlah perenungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang baru saja kami renungkan. Terima kasih karena melalui kisah Abraham, Engkau mengajarkan kami tentang kerendahan hati, keramah tamahan, dan kasih yang tulus kepada sesama. Maka seperti Abraham yang menyuguhkan roti untuk menyegarkan hati para tamunya, ajar kami untuk kami juga rindu agar hidup kami menjadi berkat yang menyegarkan hati orang lain dan memuliakan nama-Mu. Tolong kami agar firman-Mu ini tidak sekedar kami dengar, tetapi juga kami hidupi dalam kehidupan setiap hari. Biarlah setiap langkah kami mencerminkan kasih Kristus, dan setiap pertemuan kami dengan orang lain menjadi kesempatan untuk melayani, memberi, dan menghadirkan Allah. Kuatkan kami dalam perjalanan hidup ini, dan mampukan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman yang Tuhan yang setia, bukan kami hanya semata-mata menjadi pendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, serta kami memohon kiranya Tuhan menuntun kehidupan kami sepanjang hari ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah perenungan firman Tuhan kita. Salam sehat untuk kita semua. Selamat beraktivitas. Shalom.